semuanya, kembali lagi di podcast Eta Tadiman. Masih bersama dengan gue Victor. Dan gue Denis. Oke, hari ini kita akan masuk ke episode yang keempat. Yeay. Dan gue dapat bocoran dari Denis. Hari ini kita akan membicarakan lah ya. Tapi membahas mengenai suatu video lagi dari seseorang yang cukup kontroversial di Indonesia nih. Dan gue yakin hampir seluruh warga Indonesia tahu orang ini. Betul. Siapa Den? Siapa kayak orang itu? Jeng. Pak BTP. Pak BTP ya. Alias Ahok. Ahok ya. Basuki Cahayapurnama gitu ya Pak. Basuki Cahayapurnama. Oke. Nah, apa nih Den yang mungkin backgroundnya dulu nih, apa yang mau bahas dari Pak Ahok ini? Nah jujur, gue tuh adore banget sih sama Pak Ahok. Mungkin banyak dari kalian juga adore. Kita boleh beda pendapat, feel open. Tapi gue be honest, Jakarta maju banget di zaman Pak Ahok. Dan kita nggak pernah ngeliat kemajuan Jakarta mungkin dari sejak kemerdekaan sampai saat ini dipegang oleh gubernur manapun. Dan gue nggak bermaksud ngebandingin, tapi gue percaya bahwa ada anointing ataupun gifting di diri Pak Ahok, di mana dia memiliki kemampuan untuk bisa mengelola suatu suatu kota gitu ya. Gue nggak bilang negara, tapi kota, di mana dia bisa melakukan semuanya dengan cepat ya, di luar daripada berbagai kontroversi yang terjadi, seperti yang gusur segala macam, bilang dia nggak ada empati segala macam. Dan itu kita nggak akan bahas itu sih, maksudnya. Tapi kita nggak akan ke politik, kita nggak akan lari ke gubernurial gitu ya. Kita akan lari kepada kehidupan pribadinya nih, karena banyak dari kita mungkin mulai ilfeel dengan Pak Ahok, karena mungkin banyak kisah-kisah di luar sana yang menggugat ataupun yang meng-accuse bahwa ini nih gara-gara ini si Ahok nih orangnya ternyata dari dulu nggak benar apa-apa kehidupan pribadinya, jadi dikaitkanlah semua kehidupannya nggak ada yang benar, jadi dia jadi gubernur juga nggak benar. Nah, mari kita sama-sama mungkin hari ini kita mau ngebahas juga sih, maksudnya bukan cuma mau ngebahas kehidupan pribadinya, tapi juga berdasarkan Alkitab nih. Apa yang gue maksud adalah bahwa yang akan kita bahas hari ini kan ngomong kehidupan pribadi dari Pak Ahok. Kita sama-sama tahu bahwa dia bercerai dengan istri pertamanya dan kemudian dia menikah lagi. Nah, itu yang akan kita bahas. Itu pertama, bukan yang kita mau gosip, tapi kita akan ngebahas tentang lebih ke arah alkitabiahnya sih. Sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pelajari, yang kekristenannya, yang boleh kita ikuti kah, atau kita ini nggak boleh kita ikuti. Karena biarpun kita adore dengan orangnya, bukan berarti semua yang dilakuin itu benar. Setuju. Itu sih, itu basically. Oke, kita langsung nonton aja ya. Oke. Kakek meninggal setelah 3 bulan pernikahan putra sulung dan sidang kasus dan bercerai. Pak Kim Nam sendiri meninggal setelah 3 bulan Pak BTP menikah, dan habis itu kena sidang kasus, masuk penjara, dan sampai akhirnya bercerai juga gitu. It seems like history repeats itself ya. Itu kayak menurut Bapak kepercayaan Tiongkok atau kira-kira emang udah jadi jalan suratan dari Tuhan gitu? Itu total bukan suratan dari Tuhan. Itu yang saya katakan, iblis ingin meyakinkan kita untuk percaya ikut dia. Supaya kamu percaya ada kutukan seperti itu. Untuk meyakinkan kamu bahwa cerita seperti ini bisa terulang. Total enggak. Nah, mungkin kita stop sampai di sini dulu ya. Nah, menurut lu sendiri gimana, Tor? Karena kalau kita lihat dari apa yang VJ Daniel ngomong, which is history repeats itself, itu salah satu dari bagian Alkitab. Kalau kita tahu itu ada di Ecclesiastes 3, itu ada di Pengkhotbah, which is ada waktu dan musim untuk segala sesuatunya, dari start for killing, for gathering, for gathering anything lah. Maksudnya ada season, ada 28 season di situ, dan kita juga lihat bahwa di Ecclesiastes dia juga ngomong bahwa history literally repeat itself gitu. Apa yang sudah ada akan terjadi lagi dan gitu. Nah, menurut lu sendiri apakah itu juga bisa direlevansikan ke kehidupan manusia? Dan apakah benar ada kutuk, maksudnya memang itu? Karena kalau kita lihat ya, basically ya, memang di setiap keluarga atau di setiap, ini aneh loh, tapi ada aja gitu, ada aja ini terjadi loh. Maksudnya ini bukan mitos. Kalian boleh nanya semua agama, orang yang nggak punya agama sekalipun, ini tuh boleh dibilang mitos, tapi kok kejadian ya? Maksud gue tuh ada pattern. Kalau menurut lu sendiri gimana, Tor? Iya, dan menurut gue ya ini memang, gue setuju sih sama apa yang tadi Pak Ahok bilang ya, bahwa seringkali ini digunakan oleh iblis gitu, bahwa iblis seringkali bermain di dalam masa lalu kan. Jadi kalau makanya sering banget kita dengar juga ya di masyarakat gitu, ya wajar lah dia rusak kan, orangnya broken home. Jadi kayak dan memang secara logika memang mungkin bisa aja gitu kan, karena jatuh nggak jauh dari pohon. Iya, tapi sebenarnya kalau kita percaya sama Tuhan kan nggak seperti itu. Maksudnya kita di dalam Tuhan tuh kita percaya bahwa our past tuh don't define our future gitu.
Tapi ya balik lagi, makanya gue juga sering dengar sih bahwa ada kutuk kan, namanya kutuk perceraian. Sering kali kalau orang tua kita cerai, kita juga jadi ikut bercerai gitu. Dan ini memang, gue setuju sih bahwa ini memang permainan si iblis sih. Dia mau mengatakan bahwa kita ya nggak wajar lah, kamu juga begitu, wajar kamu berantakan kan, karena kamu berantakan. Jadi bukan salah kamu gitu. Jadi kayak sehingga kita kayak repeat itu. Tapi menurut gue ya itu, kalau kita percaya sama Tuhan sih harusnya kita bisa mematahkan kutuk itu ya. Karena kan yang pernah lu bilang sebelumnya bahwa ya saat Yesus mati di kayu salib ini mematahkan segala macam kutuk gitu. Dia menebus kita masuk dari kutuk tersebut. Iya, masuk kutuk-kutuk yang perceraian lah, kutuk-kutuk broken home dan segala macam itunya sih. Itu dari gua. Kalau dari lu sendiri gimana? Ya benar sih. Maksudnya kalau memang kenapa gimana caranya Tuhan Yesus mematahkan kutuk tersebut? Karena kalau kita dilihat ya di Alkitab, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus maka kita mati bersama-sama. Jadi kita udah mati. Akhir baru kita dikutuk. Jadi sebenarnya kita hidup udah mati nih, maksudnya kita hidup mati daripada kehidupan kita yang lama. Jadi yang lama itu udah berlalu. Tapi yang kalau yang konteks kita ngomong daripada orang yang belum selamat ataupun orang yang belum born again, maka memang literally ini bisa diterapkan. Literally khotbah ini bisa diterapkan. Maksudnya memang ada bagian dari kutuk di situ, ada karena dia belum ditebus. Basically kalau itu nggak percaya. Dan juga kenapa ini bisa terjadi pada orang percaya ya? Karena kalau kita lihat Pak Ahok kan dia adalah orang yang Kristen juga gitu. Kenapa ini bisa terjadi pada orang yang percaya? Gue nggak ngomong soal Pak Ahok deh. Gue ngomong soal secara general. Karena basically ya itu si iblis akan berusaha menyerang gitu supaya kita percaya, supaya kita percaya kepada dia lebih daripada kepada kemampuan Tuhan gitu loh. Makanya kalau kita nih ya, kalau kalian nonton bahwa banyak ada healing evangelist ataupun orang yang percaya pada healing nih, orang itu sendiri akan diserang gitu biasanya, diserang oleh penyakit. Kenapa? Supaya message-nya itu nggak diterima. Lu aja nggak sembuh, lu percaya sama lu bilang Tuhan Yesus menyembuhkan, sembuhin lu dulu kan gitu kan. Maksud gue tuh justru iblis itu akan menyerang orang-orang yang percaya pada healing. Jadi kalau lu diserang di area manapun, misalnya di keuangan, lu diserang sama si iblis nih, lu nggak ada duit tiba-tiba intinya lu dibikin miskin dan lu percaya nih, lu kan jadi bad testimony kan. Ya kan, lu percaya Tuhan mau provide lu tapi lu sendiri utang. Nah, ini jadi ketika kita percaya, itulah pentingnya untuk kita hold fast gitu, untuk kita berpegang teguh bahwa situasi tidak mengubah perkataan Tuhan. Maksudnya kayak situasi kayak gini nih, bukan berarti Tuhan udah beda kali. Maksudnya udah nggak nyembuhin lagi. Ya nggak gitu. Sama seperti Ayub ya yang sebelum mention ya. Betul. Bahwa dia orangnya paling soleh istilahnya. Paling soleh, paling benar. Nah, itu dia yang dia serang. Basically itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan di mana iblis akan menyerang kita di area kita percaya supaya kita nggak percaya. Kan itu kita ribut sebenarnya di antara percaya nggak percaya. Si iblis ini nggak percaya, Tuhan itu percaya. Apapun yang kita percaya, dia akan tarik kita dari situ, di keluar itu. Basically itu sih. Wow. Oke, kita lanjutin lagi nonton videonya. Siap. Mereka berpikir lu Kristen nggak mungkin cerai. Wow. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun gue maki-maki lu nggak berani pukul gue juga. Dia tidak memandang, wah ini gubernur lu, gue nggak dikebukin, gue udah bersyukur nih, dimaafin, gue mestinya berhenti nih. Nah, mulai panas nih. Udah mulai kesana nih. Nah, jadi yang pertanyaan pertama nih, Tor. Emang benar Kristen nggak boleh cerai? Nggak boleh sebenarnya sih. Maksudnya kalau kita percaya sama yang Yesus katakan kan bahwa apa yang dipersatukan oleh manusia tidak bisa dipisahkan kan. Betul. Cuma memang ada beberapa case lah. Walaupun ya sebenarnya kan ada juga ayatnya kan dibilang bahwa kayak ya sebenarnya hukum yang dibilang mengusah bahwa sebenarnya boleh asalkan kalau misalnya berzina segala macam, itu kan sebenarnya kan hukum yang dibuat karena kekerasan hati manusia lah, bisa dibilang gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya sih gue juga percaya sebenarnya ya namanya pernikahan sih nggak boleh diceraikan ya. Cuma memang kalau kita lihat Bible as a whole, memang ada beberapa hukum-hukum yang lainnya yang bilang juga sebenarnya ya bisa gitu asalkan berzina gitu. In certain cases lah. Nah, cuman kalau gue mau nanya nih, Tor, ini kan konteksnya nih misalnya perzinahan. Ini artinya ini boleh mungkin ya. Maksudnya kita pernah lihat itu ada di hukum Musa, kita juga lihat ada Tuhan Yesus juga ada mention bahwa kalau seseorang menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, maka dia berzina. Artinya apa? Artinya kalau berzina itu literally masih diperbolehkan gitu. Bukan diperbolehkan tapi dibiarkan lah gitu. Maksudnya itu ada exception. Tapi gimana dengan konteksnya adalah orang-orang yang di-abuse? Gimana Tor kalau menurut lo? Oh itu betul berat sih. Ini karena lu ngomong tadi KDRT kan ya? Kristen lu nggak boleh kecuali berzina. Oke, kalau berzina konteksnya kan dia dengan orang lain, ada sakit hati segala macam ya, tapi nggak ada kekerasan di sana. Gimana dengan orang yang nggak berzina, tapi dia digebukin tuh sampai mati karena alasannya orang Kristen nggak boleh bercerai. Oke. Nah kalau menurut lo itu kalau gitu boleh nggak bercerai? Di sini sih menurut gue perlu kebijaksanaan sih. Dan maksud gue, balik lagi, maksud gue satu sisi kita perlu kebijaksanaan
secara kita punya wisdom sebagai manusia, tapi kita juga nggak boleh lepas daripada firman Tuhan ya. Betul. Dan kalau firman Tuhan kan jadi sudah jelas bilang bahwa nggak boleh untuk bercerai ya, kecuali tujuan tadi buat berzina. Tapi kalau untuk misalkan konteksnya misalnya abuse, menurut gue sih suatu kebiasaan dalam artian adalah kita kalau udah tahu kita di abuse, ya kita sebisa mungkin menyelamatkan diri kita loh. Bukan artinya kita abuse ya, kita tinggal serumah dia aja lah sampai mati di abuse, enggak. Itu menurut gue nggak biasanya juga. Artinya ya kalau memang kita melihat pasangan kita ada tendensi ke KDRT dan segala macam, kita sebisa mungkin untuk keluarlah dari rumah itu dulu, kabur dulu, istilahnya menyelamatkan diri kita dulu, sambil mungkin kita cari cara sih gimana caranya untuk orang itu bisa berubah. Mungkin kita bisa meminta bantuan kalau itu orang Kristen juga, pendeta ya, atau keluarga gitu. Salah nggak sih kalau kita ngelaporin pasangan kita yang abuse, laporin ke polisi gitu, biar dia masuk penjara? Kita nggak mencerai, tapi kan lu bilang kan nggak boleh bercerai. Kalau kita laporin? Bukan boleh nggak boleh sih, tapi maksud gue kayak sudah sampai di tahap mana gitu. Gue kalau memang di tahap awal menurut gue itu sih kekeluargaan dulu sih menurut gue kan, karena menurut gue ini kan juga bagian daripada tanggung jawab kalian sebagai suami ataupun istri. Menurut gue kalau ini yang memilih kalian loh, kecuali kalau kalian dijodohin ya. Tapi kalau kalian memilih dia, lalu tiba-tiba dia itu tiba-tiba berubah jadi kasar ya. Dan menurut gue itu kan balik lagi sama responsibility kalian sebagai orang yang memilih dia, itu satu. Jadi kedua menurut gue kalau tiba-tiba langsung laporan gitu juga jadi nggak bijaksana kan. Menurut gue kayak perlu dulu ditengahi, dan kalau memang ditengahi itu ternyata masih seperti itu dan segala macam, dan memang setelah itu misalnya dia bertobat lah, terus balik lagi, terus kekerasan lagi semacam itu, dan sudah parah sih menurut gue yang nggak masalah lapor polisi. Laporan polisi tanpa bercerai ya, ini konteksnya. Iya sih. Jadi tetap nggak boleh bercerai, biarpun dia membutuhkan maksudnya untuk provider atau apapun di kehidupannya, menurut lu nggak boleh bercerai. Baik lagi, makanya kalau kita ngambil konteks Alkitab cuma dua kan yang boleh cerai kan. Satu berzina, satu kalau meninggal gitu kan. Which is menurut gue baik lagi secara manusiawi gue mau ngomong bahwa boleh gitu. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin tapi gini deh, kita balik lagi ke konteks yang boleh ya. Yang kita udah sama-sama agree, di Alkitab juga udah agree bahwa yang diizinkan atau diperbolehkan, dibiarkan itu adalah perzinahan. Kalau menurut lu sendiri, kenapa perzinahan dibolehkan? Kenapa? Alasannya apa? Karena menurut gue seks itu bukan hanya sekedar hubungan fisik sih. Tapi benar-benar kan memang seks itu kan is designed for marriage kan. Jadi memang kenapa di dalam Kristen kita juga percaya nggak boleh seks bebas gitu. Karena seks itu is ultimately for marriage gitu. Karena itu mempersatukan benar-benar nggak hanya tubuh tapi juga jiwa dan roh. Dan saat kita berzina, konteksnya kan kita nggak cuma ngechat doang sama orang lain kan. Artinya kita berzina itu sebuah hubungan seksual juga dengan orang lain. Artinya kita udah break the bond gitu. Ya, kita udah seroh sama orang ini, kita membagi-bagi rohnya ke orang lain. Itu ada satu. Jadi zina itu nggak cuma sekadar hubungan fisik. Jadi itu juga istilahnya roh kita pun kita zinah lah secara roh. Jadi menurut gue itu sih mungkin kenapa di dalam Alkitab juga mengangkat berzina itu sebagai suatu yang crime yang berat gitu menurut gue. Menurut sendiri gimana Dan? Kalau gue sih jujur ya, kalau kita lihat dari perzinahan, ya benar banget yang kata lu itu dari covenant itu pertama. Covenant maksudnya ada kontrak covenant di situ, ada roh di situ ya, kayak kita juga punya covenant ya antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan Abraham, dan itu covenant itu sesuatu yang harus dilakukan dan ada konsekuensi untuk kita kalau kita nggak melakukan covenant tersebut. Tapi kalau kita lihat dari fisiknya ya sebenarnya basically itu juga bisa menjadi penyakit sih ya kan. Kalau dia melakukan perzinahan ya itu bisa jadi device untuk penyebaran penyakit dan kemana-mana jadinya kalau menurut gue. Dan honestly kalau menurut gue sendiri nih, ini opini ya, kalau menurut gue sendiri sih kalau memang suami ataupun istri udah abuse ke tingkat dimana dia udah psikopat, dia pengen terus menyiksa atau udah pengen ngikat kita atau ngelakuin hal-hal yang udah sampai di luar batas, kalau menurut gue ya berkata Victor, antara kita laporin, tapi kalau gue agak setuju dengan menceraikan sih. Oke. Karena gue harus akui bahwa gue percaya bahwa memang nggak disebutkan di Alkitab, tapi bukan berarti yang nggak disebutkan di Alkitab bener-bener kita harus ikutin 100% dalam arti misalnya gue kasih contohnya hari Sabat itu dibilang bahwa kita harus menyucikan hari Sabat, menguruskan hari Sabat, tapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah berkata gitu, maksudnya kayak dia juga melanggar hari Sabat, maksudnya dia dalam arti dia juga tetap menginjil, tetap menolong orang, menyelamatkan orang, dan juga ada hukum-hukum yang kita lihat, kayak misalnya contohnya hukum Musa ya, zaman Musa kan hanya orang Lewi doang yang boleh makan daripada showbread, tapi Daud terabas juga, maksudnya Daud ya
boleh makan juga karena dia lapar, dia butuh makanan tersebut. Nah, jadi kalau dari sini sih, kalau yang menurut gua, ini opini bukan ayat Alkitab, ada tingkat-tingkat di mana ekstrim, sudah ekstremis, sudah membahayakan bukan cuma diri kita tapi keluarga kita, mungkin anak ataupun apa, maka ada baiknya dan ada kalau menurut gua sih ada apa ya? Ada benarnya, bukan ada benarnya sih. Bukan, gua nggak bermaksud menjadikan itu pembenaran, tapi ada titik di mana se-ekstrim itu di mana Tuhan juga akan mau mengizinkan seseorang untuk bercerai gitu. Bukan cuman karena kalau kita ngomong break the covenant karena perzinahan, sebenarnya kita di abuse itu juga udah break the covenant. Basically kalau kita mau ngomong ya, itu udah break the covenant di mana kita udah membahayakan nyawa kita di situ. Harusnya orang ini menjaga kita, tapi kita udah dia udah membahayakan nyawa kita. Jadi kalau kita ngomong dari covenant pun sebenarnya dia udah break the covenant. Cuman memang breaknya nggak lewat perzinahan itu. Jadi kalau secara pribadi gue nggak akan meng-accuse orang yang bercerai karena abuse gitu ya. Gue dan abuse ini udah bukan abuse yang cuman abuse kata-kata ya, tapi ini abuse yang udah mengarah lu ke titik sampai lu udah mati ya. Iya, lu udah mati. Gue percaya ini mengingat hubungan kita dengan Tuhan adalah dia adalah seorang ayah gitu ya. Jadi gue nggak bermaksud kita ngelupain doktrin sih. Cuman kalau gue percaya ada titik di mana Tuhan will let it go gitu. Maksudnya Tuhan nggak akan marah. Dan juga ingat bahwa kalau pasangan lu bukan orang percaya itu literally Paulus bilang let it go. Kalau pasangan lu bukan orang percaya dan dia mau tinggal sama lu keep it. Tapi kalau dia nggak mau, let it go. Jadi ya kalau konteksnya orang nggak percaya sih. Tapi kalau kita orang Kristen kan kita nikah sama orang percaya. Nah itu dia masalahnya, dia benar-benar percaya nggak kok dia bias. Oke. Makanya Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nonton videonya. Udah jadi saksi Tuhan masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalangin saja? Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen jadi sempurna. Nah, kita stop sampai di sini dulu ya. Tadi dikatakan bahwa intinya adalah kan istrinya ini dikatakan berselingkuh. Dan ada orang yang men-suggest bahwa lu jadi saksi Kristus harus sempurna gitu. Jadi kayak udah aja biarin istri lu tetap selingkuh, lu tetap setia, which is at some point ada gimana ya, ngerti nggak? Make sense juga gitu, kayak lu harusnya tetap setia dong supaya lu sempurna sebagai saksi Kristus. Kan Kristus setia. Kalau menurut lu sendiri gimana? Emang istilahnya kan basically yang kayak lu bilang bahwa perceraian itu boleh dibilang diperbolehkan, tapi tidak diharuskan. Nggak, lu harus ceraiin istri lu kalau dia selingkuh. Nggak kan? Nah, kalau menurut lu apakah benar statement di mana kalau istri lu selingkuh, gue bilang keep it going on gitu, supaya lu jadi sempurna, jadi saksi Kristus, bener nggak sih? Ini menurut gue susah banget pertanyaannya ya, karena menurut gue ini dilema mungkin gampang buat orang yang ngomong, tapi buat orang yang ngalamin tuh nggak gampang itu gitu loh. Maksud gue apalagi pernikahannya sudah berjalan puluhan tahun gitu ya, dan juga kita kan kalau dari gue sempat nonton juga video ini fullnya, dan kayaknya memang sudah berlangsung cukup lama kayak. Walaupun gue nggak tahu, kita nggak tahu yang mana yang benar ya. Cuma maksudnya kalau berdasarkan apa yang Pak Ahok bilang kan udah berlangsung cukup lama, dan pasti itu juga nggak mudah buat Pak Ahok. Dan baik lagi sih, maksud gue ya baik lagi ini berarti ke kita sebagai saksi Kristus, tapi apakah itu artinya kita hanya saksi yang pasif gitu? Kita kan juga perlu ada batasan dong ya. Yang makanya yang seperti bilang tadi, misalnya di abuse gitu, oke lah, mungkin kita bisa sabar kalau cuma di abuse kata-kata, tapi ada batasnya di mana kita decide kayak gue udah bisa tinggal serumah lagi sama dia, kayak gue udah decide gue udah ada lapor polisi, kan ada batas-batasan kan. Jadi gue percaya juga bahwa memang dalam pernikahan misalnya kita selingkuhin, oke lah, tapi ada sisi kemanusiaan kita juga yang dimana kita sakit terus kan. Dan memang terkadang kalau memang orang itu bisa terus setia, very good gitu sampai akhir hayatnya, dia bisa dihianati tapi dia bisa setia, ya gue tuh jempol banget, luar biasa banget. Tapi lu nggak ngerasa itu salah sebagai orang Kristen, lu melihat istri lu ngelakuin hal itu dan you do nothing about it? Maksud gue tuh ya kan, itu salah nggak sih kalau ya misalkan orang tersebut tetap mencintai, misalnya suami, misalnya kan gue sempat melihat juga ada istri yang maksudnya dia tetap mencintai suaminya, dan akhirnya suami tetap kabur, tetap ditungguin, dan akhirnya one day suami bisa balik lagi, dan akhirnya bisa baik lagi gitu, tidak bercerai, dan akhirnya bisa bersatu lagi. Nah menurut gue itu great gitu. Tapi kan menurut gue kayak satu sisi kita juga mengerti juga dari sisi kemanusiaan seseorang gitu, bahwa ada orang-orang juga yang mungkin nggak bisa setahan itu ya, dihianati seperti itu gitu. Jadi menurut gue kayak satu sisi tapi nggak berdosa ya, kita berarti at some point itu mengizinkan nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Jadinya kita mengizinkan istri kita melakukan hal itu nggak sih, dengan kita nggak bercerai dengan dia? Kita at some point jadi kita stay okay with it gitu. Lama-lama standarnya turun.
Nggak, konteksnya bukan kita nggak tahu, kita diem-diem aja ya. Tapi maksud gue kita ngomongin ke dia misalkan, kita ngomongin bahwa gue tahu lo, lu bercerai, tapi gue mau kita jaga yuk rumah tangga kita demi anak kita misalkan. Dan apapun yang terjadi, gue udah maafin lo dan I will still love you gitu. Tapi kalau itu tetap dilakuin, iya, dan konteksnya dia tetap melakukan hal itu, apa kita diam aja kan? Apakah itu berarti kita mengiyakan secara tidak langsung hal tersebut dong? Menurut gue tidak. Kita membiarkan dia. Ya, tapi selingkuh. Lebih parahnya kalau dia bawa kan. Enggak, maksudnya kan dengan kita ngomong bahwa itu salah kan kita nggak membiarkan. Tapi sebenarnya kita karena kebanyakan kan orang free will kan. Maksudnya kalau kita bilang nggak boleh tapi orang itu tetap melakukan, bukan artinya kita membiarkan dong. Tapi artinya kita udah bilang nggak. Tapi menurut gue terkadang tuh kalau udah faktornya udah ada anak di situ tuh udah susah tuh. Karena yang kita bahas di pertanyaan pertama bahwa ada kutuk itu tuh, bahwa seringkali akhirnya perceraian antara kedua orang itu yang paling menyakitkan tuh buat anaknya sebenarnya. Jadi menurut gue, karena kalau gue di posisi itu, yang membuat gue nggak mau bercerai itu bukan karena dia gitu. Tindakan dia pasti gue nggak suka, pasti gue akan bercerai. Tapi kalau gue mikir anak gue gitu, baik kalau anak gue misalnya kayak Pak Hok udah 3 gitu, ada satu yang masih kecil, gue kan mikir gitu, ini dampaknya ke anak gue tuh seperti apa ya? Nah justru gue itu sih yang lebih faktor tambahan yang sebenarnya lebih membuat gue untuk berat buat bercerai. Tapi gue kalau tindakan Pak Hok yang bercerai juga, gue juga gak menyalahkan. Maksud gue memang itu gak salah lah ya. Iya, gue bisa mengerti juga. Tapi maksud gue buat orang-orang yang juga tetap mau setia, gue juga gak salah sih menurut gue. Menurut lu gimana? Kayaknya lu punya pandangan berbeda nih. Iya, kalau menurut gue sih ya karena kita udah sama-sama dengar ya, maksud intinya adalah kan istrinya minta dia tetap mau berpasangan. Jadi masing-masing aja kayak boleh dibilang kayak kakak adik aja, bukan suami istri lagi. Maksudnya udah lu urusan gue urusan gue, kita sama-sama ngurus anak, jadi kayak keluarga ya, kakak adik gitu ya. Maksud gue tuh, nah dia masing-masing boleh punya pasangan. Nah kalau menurut gue sih ini agak bahaya sebenarnya. Dan jujur kalau gue jadi Pak Hok juga gue akan melakukan hal sama sih. Maksudnya gue akan memilih untuk bercerai karena at some point gue juga harus menetapkan standar kepada anak-anak gue nantinya bahwa ini yang boleh, ini yang nggak boleh dilakuin. Maksud gue tuh karena ketika kita boleh dibilang itu memang benar, ada orang yang super faithful, tapi kadang ini dilihat orang, ini menurunkan standar jadinya. Jadi seakan-akan itu boleh. Yang kayak tadi gue bilang, mungkin di mata dia itu sakit hati, tapi di mata orang lain dampaknya adalah jadi kayak orang Kristen boleh-boleh aja deh, kayak gitu. Have fun dengan orang lain segala macam. Dan kalau menurut gue at some point kenapa di set bahwa bercerai itu akhirnya Musa di set boleh, supaya ada standarnya. Jadi kapan ya kayak tadi lu bilang ada batas di mana lu udah ngelewat nih. Dan kalau kita lihat di Alkitab juga sebenarnya sih ada ayat tuh di mana Tuhan tuh di perjanjian lama, gue lupa di Yeskiel di mana, dikatakan dilayangkan surat cerai kepada Israel. Karena Israel tuh nyembah berhala kepada yang lain sih basically. Ya jadi at some point gue percaya bahwa ada titik di mana ya biarpun ya Tuhan balik lagi ya ke Israel ya. Tuhan akhirnya reconcile lagi, tapi ingat bahwa itu juga ada ayatnya di mana Tuhan juga melayangkan surat perceraian sih. Jadi ya kalau gue percaya, kalau menurut gue ya ini nggak ada yang bener nggak ada yang salah ya, karena ya kayak Victor bener banget kalau lu super faithful, lu nggak ada mungkin perasaan lu dalam banget, go ahead. Tapi kalau gue sih gue lebih memilih ya daripada menurut gue ya, karena itu bukan cuman apa ya, dampaknya tuh luas juga gitu kalau kita membiarkan, terutama orang-orang yang sampai misalnya ya pacaran dibawa ke rumah atau apa, ini udah menurut gue udah bukan cuman berselingkuh tapi udah berdampak kepada orang anak-anak yang lain. Lu bayang gak sih maksudnya ketika lu jadi anak terus lu lihat gitu bokap lu nyokap lu selingkuh di depan bokap lu ada di rumah lu. Nah ini udah menurut gua tapi itu parah sih konteksnya. Far away menurut gua tuh kalau mau konteksnya di mana dia ini udah far away, dan dia udah dampaknya udah next level gitu. Dampaknya bukan cuman masalah anak, tapi ini juga udah kejiwaan anak. Nanti anak itu akan mengikuti hal yang sama, dan ini menurunkan standar daripada laki-laki itu sendiri sih. Dan itu sih yang kalau menurut gue. Jadi gue akan setuju dengan tindakan Pak Hok. Kurang alkitabiah ya, masih duniawi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nggak boleh tahu. Saya bilang semua orang pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, saya bilang nggak ada yang tahu ya. Kamu aja nggak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong. Oh iya ya, kok saya tega ya? Kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya? Saya merasa bisa bersalah loh. Makanya saya katakan apapun kondisi Anda. Nah, gini Tor. Tadi kan dibilang kan dia ngerasa bersalah karena dia bawa pendeta. Sebenarnya boleh nggak sih kita itu at some point mungkin di pernyataan Pak Hok ini kan dia ngerasa kayak ngejelekin istrinya. Tapi boleh nggak sih kita minta tolong pendeta untuk reconcile hubungan antara suami dan istri? Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut gue sih, pertanyaan boleh pasti. Cuma gue kayak di sini makanya kita harus
bisa membedakan nih ada dua dimensi, di mana ada dimensi kemanusiaan dan dimensi memang spiritual firman Tuhan gitu. Bahwa secara firman Tuhan ya boleh-boleh aja, bahkan disarankan untuk harusnya pergi ke sana, cuman secara dimensi manusianya yang kita juga perlu pikirkan gitu, bahwa secara manusiawi pasti kayak sangat-sangat gak enak lah. Kayak gue pun juga berpacaran, misalnya gue kan belum menikah nih, berpacaran aja, kalau gue punya masalah terus gue harus cerita kepada misalkan mentor gue segala macam, alasan gak enak gitu, karena gue harus membuka misalnya kejelekan daripada pasangan gue, walaupun sebenarnya ya boleh, tapi kan agak gak enak lah karena tiba-tiba harus menjelaskan kejelekan dia segala macam. Jadi kesannya kayak gue ngejelekin dia di orang lain gitu, walaupun gue percaya itu orang yang bisa dipercaya ya. Tapi ya itu sisi manusianya sih gak enaknya seperti itu, cuman memang boleh. Tapi yang gue mau nanya adalah kalau misalnya memang di konteks, di kondisi di mana ini udah berujung kepada perceraian, udah di ujung tanduk, menurut lu perlu nggak sih kita lakuin itu sebelum kita memutuskan untuk bercerai? Tetap sih. Kalau menurut lu perlu tetap menurut gue, karena udah di ujung tanduk nih. Apa kita udah, gue mau cerai aja lah, nggak usah panggil pendeta gitu, nggak usah ikut campur kan, jadi nggak ada yang tahu, nothing, semua aman kan? Kalau menurut lu perlu nggak sih sebelum kita memutuskan untuk bercerai, kita cerita dulu nih, biar ada pendeta, siapa tahu dia berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, ya ada yang tahu, dan ini akan kemana-mana. Nah, maksud lu gimana? Tetap perlu sih menurut gue. Tetap perlu karena menurut gue balik lagi, apa ya, gue mungkin terlalu idealis ya. Jadi menurut gue kayak perceraian itu tuh ya bukannya itu dosa yang gimana sih, menurut gue itu tadi diperbolehkan memang, tapi kan itu bukan sesuatu yang harus bukan sesuatu yang akhirnya jadi option sebenarnya. Betul. Gue saat seorang menikah tuh harusnya udah nggak ada option perceraian di dalam otak mereka gitu. Ya, jadi sebisa mungkin itu yang dihindari, walaupun sebenarnya boleh. Jadi menurut gue kayak kalau ada acara apapun untuk bisa menghentikan suatu perceraian terjadi, duit gitu ya? Boleh. Maksudnya? Duit aja. Oh iya. Mungkin duit uang. Jadi gue jadi uang. Iya. Maksudnya duit. Oke, dia ya. Lakukan itu gitu. Oke. Lu sini gimana? Ya, gue setuju dengan lu, Tor. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Oke. Kayak yang berikutnya nih. Saya sampai protes Tuhan. Kalau nggak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir nggak terima ini Tuhan. Nggak fair ya. Kan bisa saja laki-lakinya paranoid. Tapi ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Oke, jadi di sini kan yang dibahas nih di bilangan 5 nih, di zaman Musa nih. Intinya adalah kalau misalnya seorang pria merasa istrinya apa ya, berselingkuh, dia boleh lapor ke imam, kemudian ntar istrinya ini akan minum air dari air pahit ya. Ya, air daripada si imam itu udah didoain, udah diurapin lah. Jadi dia minum. Kalau memang dia apa ya, kalau dia berselingkuh ntar perutnya tuh pokoknya kayak sakit gitu ya. Iya, pokoknya kayak sakit, dan itu jadi berefek ke fisik dia secara langsung. Nah, ini menurut Pak Hok ini nggak adil. Nggak fair. Kalau menurut lu sendiri gimana tuh? Lu dulu lah, ini kan ada Alkitabnya, bisa lu lebih punya pemahaman lebih. Iya. Kalau menurut gue sih basically kan, kalau misalnya ini kan di perjanjian lama, ingat baru di zaman dulu memang posisi pria itu lebih dari wanita. Itu yang kita harus tahu, bahwa itu tidak benar, tapi itu cultural di sana ya. Pada saat itu itulah culture yang ada gitu. Kalau sekarang malah wanita yang di atas pria. Jadi suami takut istri. Kalau zaman dulu kan wanita itu justru kayak memohon-mohon supaya bisa dinikahi gitu, supaya bisa punya anak gitu. Jadi kalau wanita nggak punya anak tuh kayaknya, aduh gimana banget tuh. Wanita nggak punya suami juga dipandang rendah banget, janda udah menderita banget. Jadi kayak kita harus tahu bahwa di culture itu memang prialah yang di nomor satu kan pada saat itu. Dan juga kedua, kalau menurut gua, dia kan konteksnya kenapa wanita doang, karena wanita ini yang bisa mengandung. Jadi zaman dulu itu kalau kita warisan itu kan turun ke anak kan, dan ini yang menyebabkan bahwa kalau itu bukan anak gua, dia akan menerima warisan gua. Sementara kalau cowok selingkuh, nah gua kan nggak melahirkan, jadi nggak ruginya buat lu. Dan lagi gua nggak tahu di sini konteks ini ya, itu kan literally yang kita harus tahu kan, bahwa kalau dari ayah itu kan turun kan ke anak-anak pria ya, kecuali kalau nggak ada anak-anak pria baru turun ke anak-anak wanita. Ini yang warisan inilah yang menjadi salah satu pemikiran kenapa kalau wanita yang berselingkuh, yang kepikiran berselingkuh, dia harus dilaporin, karena basically ada, boleh dibilang bukan cuma kalau cowok cewek selingkuh kan, cowoknya nggak gitu ada bekas at some point. Kalau cewek bekasnya adalah si anak itu sebenarnya benih tersebut, karena benih tersebut yang akan membawa nama daripada keluarga tersebut. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Benar-benar sih, cuma ya mungkin gue nambah sedikit bahwa ya memang mungkin ya Pak Hok bilang itu kenapa nggak adil, karena memang dia tersebut kan dibilangnya sebenarnya nggak harus ada bukti kan.
Jadi curiga aja si cowoknya bisa ngebawa ceweknya ke imam. Jadi menurut gue itu yang mungkin yang dibilang kenapa nggak fair di situ sih. Gitu aja sih. Ada Daniel, gue setuju sih sama yang lu bilang tadi. Betul, bener banget. Dan ya makanya kalau zaman dulu dibuat mudah sebenarnya. Gue curiga sama lu nih, kita kan nggak punya CCTV segala macam. Tuhan kasih sesuatu yang mudah, lu minum aja. Dan ini lu nggak bisa bilang istri lu tetap selingkuh, lu nggak bisa accuse, karena itu Tuhan yang ngomong basically. Jadi kayak itu dibuat mudah. Zaman dulu tuh literally dibuat mudah, lebih mudah daripada sekarang. Kalau sekarang kan lu mesti cek bener nggak, kadang masih curiga gitu. Kayak ke CCTV nggak nyampe ke semua gitu ya. Gimana kalau di kamar mandi atau apa? Nah kalau dulu kan lu minum nih, kalau itu cewek selingkuh beneran, itu langsung swelling di perut dia, dan itu cewek itu sendiri pun takut untuk selingkuh. Gila kalau sampai gila ini taruhannya nyawa gitu loh. Oke, kita next lagi ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dia hanya kasih saya 2 opsi, cerai atau terima dia punya teman khusus. Nah, Tor, ini kalau kondisi lu di Pahok nih, gimana? Pilihan cuma 2, cerai atau diterima dia berpacaran dengan orang lain. Nah, ini yang gue bilang nih, gimana standarnya dia? Cerai lah kalau itulah pasti. Mau nggak mau? Mau cerai. Udah nggak ada pilihan. Udah nggak bisa setia aja. Oh, enggak dong kok. Maksud gue, makanya gue bilang kan perlu ada konteks tertentu kan. Maksud gue, kalau konteks gue bilang setia itu adalah misalkan si pasangannya juga merasa bersalah. Pasangannya juga merasa bersalah, lalu akhirnya pasangannya mau coba rekonsiliasi, oke lah, masih boleh. Tapi kalau memang atau ya ini makanya. Nah ini yang tadi gue bahas nih. Kalau konteksnya seperti ini, walaupun kita nggak tahu. Cuma kasih pilihan dua. Nah, walaupun kita nggak tahu kebenarannya ya, maksudnya. Karena gue pas gue denger ini, jujur di logika gue berpikir emang ada orang seperti itu ya. Sempat ada pikiran seperti itu, cuman ya kita anggap itu benar ya. Konteksnya seperti itu ya. Ya pasti cerai lah, karena udah nggak ada pilihan kan. Berarti pasangan tersebut nggak merasa itu salah kan. Dan berharap pasangannya tuh menurunkan standarnya di situ gitu loh. Iya. Terima aja. Nah itu salah menurut gue ya. Itu kalau nggak bisa diperbaiki lagi kalau kayak gitu. Gimana mau memperbaiki kalau si orang tersebut nggak merasa ada yang rusak gitu. Nah jadi kalau menurut lu, kalau Pak Ahok ini setia, itu salah berarti Pak Ahok. Kalau dia memilih untuk setia, ya udah deh, siapa tahu dia berubah. Kan banyak istri-istri yang kayak bahkan suaminya berani bawa pelakor tersebut masuk ke dalam rumah, bahkan lebih dari 1. Nah kalau kayak gini, istrinya kan bilang gue tetap setia gitu. Ini berarti literally istrinya salah nggak? Karena dia tetap setia. Kalau Pak Ahok tetap setia, kayak tadi bilang, lu jadi saksi Kristus, lu iyain aja. Lu berkorban. Tapi dia harus menerima, dia pacaran, mungkin dia datang ke rumah. Ini menurut gue tuh ini yang gue bilang, gue nggak bisa menerima standar baru gitu loh. Tapi at some point kan ada yang bilang, lu jadi saksi Kristus. Nah, kalau menurut lu gimana? Ini agak membingungkan kan? Iya. Dan sebenarnya dibilang salah juga apa ya? Dibilang salah ya, ada salahnya, tapi dibilang sebenarnya kita gimana ya? Kita bisa pikir antara salah sama dosa sih. Karena kan kita ngomongnya dalam konteks agama ya. Iya. Misalnya kalau dalam konteks sosial, salah apakah salah? Karena lu bilang tadi bisa jadi contoh yang nggak baik buat anaknya. Bisa contoh nggak baik juga buat keluarga, bikin malu keluarga pasti itu segala macam. Tapi apakah itu berdosa apa enggak untuk disetia? I don't think so sebenarnya. Jadi itu nggak berdosa untuk dia mengizinkan hal tersebut. Jadi yaudah opsi yang kedua, gue setia, lu boleh pacaran. Kan cuma 2 option. Karena ya maksud gue karena gue yakin kalau dalam konteks itu ya, orang hanya mau bertahan demi anak misalkan. Demi anaknya misalkan ya, karena baik lagi kita lihat Pak Ahok cerai seperti ini kan juga hubungannya sama Veronica kan nggak seperti kakak adik yang lo bilang. Bahwa konteksnya mereka udah nggak pernah berdua bareng. Kalau anaknya pun ganti-gantian kan di tempat ibunya, besok tempat bapaknya. Kan udah bercerai. Nggak bukan tipe yang kayak kita ke rumah ibu. Jadi udah belum separate gitu. Jadi menurut gue itu kan juga pasti. Dan kalau gue sempat baca di berita ya, bahkan pas habis video ini Instagramnya si anaknya Pak Ahok yang pertama, Nicholas itu dipenuhin tuh. Gila ya bapak lo gitu-gitu. Jadi apa hubungannya padahal anaknya ada di situ gitu, tapi anaknya kena gitu di Instagram. Jadi menurut gue berdampak sekali. Jadi menurut gue kayak makanya again gitu. Ini gue juga gue nggak tahu ya. Mungkin juga kalau buat teman-teman yang nonton bisa di komen gitu ya, kasih pendapat kalian. Karena menurut gue salah sih. Tapi apakah itu suatu hal yang berdosa? Itu untuk setia itu juga gue masih memperdebatkan. Masih didebatkan ya. Karena menurut gue secara sosial mungkin salah, tapi dengan lu memilih setia sebenarnya lu sudah menurunkan standar daripada pernikahan itu sendiri kan, yang Tuhan Yesus maksud. Berarti lu sudah mengiyakan lu kepada istri lu untuk boleh deh selingkuh. Basically
itu yang lu lakukan ketika lu menolak untuk bercerai. Ya actually sebenarnya satu pasangan berselingkuh pun sudah turun standarnya. Udah langsung drop ya. Sudah drop. Jadi memang sudah turun, tapi memang saat kita menerima sebenarnya basically ya menerima atau mengizinkan ya. Ini agak mirip-mirip. Lu menerima ya lu mengizinkan. Sebenarnya menurutku pernikahan sudah turun. Cuma either kita membiarkannya di situ atau kita tinggalin aja. Sebenarnya itu opsinya kan sebenarnya kan. Dan menurut gue ya itu sih, menurut gue juga sulit untuk bisa bilang hal itu sih. Cuma menurut gue ya mungkin itu yang gue pikiran. Itu salah, tapi itu nggak berdosa ya kalau memang itu tetap dilanjutkan. Iya, karena itu yang menurut lu kan. Kan gue juga bingung. Kalau lu gimana? Kalau menurut gue itu dosa sih kalau sebagai karena dari pertama kepala keluarga kita berarti kita tuh diibaratkan kayak istri itu harus seperti apa ya? Seperti kita kepada Kristus gitu. Nah, jadi kepala keluarga harusnya memutuskan standar yang ini nggak boleh turun. Sebagaimana kalau menurut gue sendiri sih kayak Tuhan sendiri di perjanjian lama dia nggak menurunkan standarnya supaya Daniel dan kawan-kawan yang super righteous ini bisa langsung masuk surga. Mereka tetap harus masuk Sheol dulu, Daud dan kawan-kawan. Dan sampai Tuhan Yesus turun menebus, barulah mereka bisa naik surga. Jadi bukannya standarnya diturunin karena kayaknya ini orang benar ataupun ini orang nggak benar atau gue sayang sama lu, tapi dia harus berdarah-darah untuk bisa membawa orang naik karena standarnya nggak bisa turunin. Jadi kalau menurut gue sih dengan permintaan menurunkan standar ini udah nggak masuk akal sih. Maksud gue tuh ini udah out of ini udah gila banget sih kalau menurut gue ya. Dan sebagai kepala keluarga dan sebagai suami lu udah diinjak-injak. Pertama dampaknya kan luas dan juga apa ya, ini tidak mencerminkan kehidupan Kristen gitu. Ini udah kacau banget. Jadi kalau gue di kondisi itu sih gue nggak tahu bener apa enggak dan dosa atau enggak. Jadi tapi ini opini gue kalau gue menurut gue sih gue nggak akan lakuin itu. Benar. Karena nggak gimana aja lu jadi saksi Kristus gitu. Apa saksinya gitu. Lu membiarkan istri lu begitu. Karena kalau lu ini gue bacain konteks, gue tiba-tiba keinget nih yang Eli, lu tahu Eli? Eli itu kan imam pas zaman Israel tuh. Dia membiarkan anak-anaknya itu yang dia nggak benar. Dia mengurus bait Allah. Itu caranya nggak benar. Dia tegur, dia bilang lu nggak boleh kayak gini. Dia juga main cewek segala macam nih anak-anaknya nih. Terus anak-anaknya nggak mau ikutin. Gua nggak mau gitu. Dan akhirnya si Eli mengizinkan. Dia bukan mengizinkan, membiarkan hal itu. Dan ujungnya Tuhan tuh marah ke dia. Lewat Samuel akhirnya dia bilang bahwa lu akan kehilangan keimamannya dan juga pokoknya nggak ada generasi lu yang akan ngelanjutin lu punya keluarga. Dan bener, anak-anaknya mati. Dia tiba-tiba begitu dengar anaknya mati, dia jungkir balik ke belakang, lehernya patah. Itu Tuhan marah. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh menurunkan standar kita kalau menurut gue ya. Jadi ini kalau konteks dari Alkitab, nggak boleh menurunkan standar kita ke arah dimana karena dia keluarga kita, karena dia istri kita, dan karena kita pikir kita sayang. Ini kalau menurut gue ya. Karena kalau konteks di Alkitab kadang-kadang lu bilang kan kita boleh setia nggak setia. Ya ini juga Eli ini setia dan sayang sama anak-anaknya. Makanya dia karena anak-anaknya nggak mau ikutin, itu kan free will anak-anaknya. Ya udah deh. Tapi ternyata Tuhan nggak gitu. Harusnya itu anak-anak dilemparin batu tetap. Jadi lu nggak bisa karena anak lu tegur sekali, 2 kali, 3 kali, ya udahlah terserah lu. Nggak begitu gitu. Maksudnya memang ada standar yang, dan ini perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Dimana kan perjanjian baru kan ada grace, kasih karunia, dan ada Roh Kudus yang bisa membawa mereka sebenarnya kepada kebenaran. Kalau zaman dulu kan Roh Kudus cuma ada di orang-orang tertentu sebenarnya, di prophets, imam, dan raja. Oke, Thor, karena kita udah bahas cukup banyak nih, kira-kira ada lagi nggak yang lu mau tambahin soal perceraian atau perzinahan atau konteks perceraian dan perzinahan ini? Gak ada sih, justru menurut gue hari ini kita diskusi yang menarik ya. Karena kita ada perdebatan antara kita berdua. Tapi justru ini gue menarik sih, karena memang ngomongin pernikahan memang bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang karena konteksnya bermacam-macam sekali. Dan kita nggak bisa bilang bahwa satu solusi untuk semua macam konteks gitu. Jadi kita perlu juga memang benar-benar perlu wisdom sekali gitu untuk dalam hal ini. Dan menurut gue ya semoga perdebatan kita tadi juga bisa memberikan membuka perspektif juga buat teman-teman semua. Di open juga lah ya maksudnya. Jangan sampai terlalu strict juga, jangan sampai terlalu liberal juga. Iya betul. Tapi benar-benar berada di tengah-tengahnya gitu. Itu aja sih dari gue. Dari lu gimana, Den? Ya gue juga sih, maksudnya memang kita ya bener banget kata lu, kita harus open mind dan ingat bahwa kita tuh nggak argumen itu bukan kadang bagus gitu untuk membuka pikiran kita. Jadi kadang kalau menurut lu ini nggak boleh, kalau menurut gue ini kayak ada kisah ekstrim yang boleh. Ya menurut gue it's fine, it's good gitu. Karena memang nggak ada satu orang pun yang benar 100% dan kita nggak ada yang bisa menerjemahkan Alkitab kayak 100% ini harus gini. Dan ingat bahwa Yohanes juga bilang bahwa kalau misalnya semua yang Tuhan Yesus katakan atau ya semua yang mukjizat itu dilakukan Tuhan Yesus, itu satu dunia punya kertas nggak akan cukup untuk menampung. Jadi itu yang the compact yang kita bisa lakukan. Tapi ya kita punya Roh Kudus untuk nanya sih.
sih. Dan argumen itu bagus untuk sama-sama kita ngebuka pikiran dan ngebangun dan ingat bahwa kita nggak saling menjatuhkan atau judgmental siapa yang benar yang salah. Tapi kita di sini tujuannya untuk sama-sama membuka pikiran kita lagi loh. Jadi kita ingat bahwa kita hubungan kita di dalam Kristus adalah berdasarkan kasih ya, bukan berdasarkan siapa yang benar siapa yang salah. Tapi berdasarkan kasih. Jadi kita harus be open dan kita juga nggak boleh accuse orang lain, dan juga ya sebisa mungkin kita be spesifik sih, maksudnya jangan cuman kayak secara general nih, ini boleh, ini nggak boleh, kemudian kita ya udah itu aja, udah. Ya itu terlalu general karena kita harus lihat konteks per kasus ya sebenarnya. Ada kasus-kasus yang ke arah yang memang kayak kalau menurut gue kayak at some point lu cuma dikasih 2 pilihan, ya lu mau nggak mau melakukan satu pilihan yang that's the best man. Maksudnya gue lu nggak kayak lu pernah bahas soal ngebohong demi kebaikan gitu loh. That's the best what we can do gitu ya. Karena kita bukan Tuhan Yesus, kita nggak selalu tahu apa yang kita harus bisa katakan tanpa berdosa gitu loh. Kadang ya dengan pikiran kita yang udah terlimit ini ya that's the best we can do. Jadi ya Tuhan juga kadang membiarkan, bukannya mengizinkan, tapi kayak Abraham terpaksa bohong karena dia takut mati gitu. Ya itu sebenarnya bohong juga, tapi diizinkan, boleh dibilang dibolehkan karena ya sama kayak kata Victor bilang bahwa that's the best mungkin he can do juga sama kayak kita kan manusia. Jadi let's be open lah gitu, jangan terlalu strict juga. Itu aja sih Tor. Oke. Sip, kalau gitu buat teman-teman yang mungkin masih mau menanyakan lebih lanjut bisa tanya di Instagram gua, komen-komen di @victoritia. Di dulu di mana Den? @dennis.johan atau di Instagram kita di prisaiman.id. So, thank you guys buat kalian yang watching and listening. Dan jangan lupa juga supaya saksikan kita punya episode berikutnya, karena berikutnya kita akan datang dengan topik-topik yang gak kalah seru dan gak kalah menarik lagi. Kira-kira apa? Rahasia dulu dong. Oke, kalau gitu see you everyone, stay safe and God bless.